Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go through it all. Through it sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me.
Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Take me as you find me, all my fears and failure, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh. So take me as you find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Now I surrender. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave.
can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shalom semuanya, hari ini kita sudah memasuki lagi ke bulan yang baru. Otomatis tema kita baru lagi. Bukan berarti yang lama jelek, enggak. Tapi kita selalu bergerak dan selalu bergerak. Walaupun temanya tahun lalu sama. Tapi saya percaya yang Tuhan mau sampaikan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, itu pasti selalu baru. Nah hari ini saya mau ingetin tema bulan Juli adalah The Jealous God and His Anointed Leader. Kita tahu semua orang yang Tuhan panggil semua untuk menjadi pemimpin. Ya, tapi dikatakan menjadi pemimpin bukan untuk menyombongkan diri. Wah, gue pemimpin nih. Lu harus nurut sama gue. Lu harus ngikutin apa kata gue. Karena gue leader. Gue bukan cuma pemimpin, tapi gue juga leader gitu. Cuma beda bahasa doang gitu ya. Tapi ini yang kita harus tahu. Pemimpin yang Tuhan Yesus mau buat pengikutnya adalah, buat orang-orang yang percaya sama dia adalah, barang siapa yang ingin menjadi terbesar dalam kerajaan Allah, dia harus menjadi yang terkecil. Barang siapa mau ditinggikan, dia harus merendahkan diri. Barang siapa yang ingin menjadi pemimpin yang disegani, dia harus melayani. Itu pemimpin standarnya Yesus. Jadi dia nggak cuma ngomong, tapi dia juga udah buktikan. Apalagi ketika di malam sebelum Yesus diserahkan, dia memberikan teladan yang sangat baik, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Dan hari ini kita mau belajar tentang ini semuanya. Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang cemburu. Dia bukan cemburuan, tapi dia cemburu. Cemburunya itu dia punya tujuan yang pasti, tujuan yang jelas. Karena dia nggak mau ketika kita nyeleweng ke yang lain, kita malah makin rusak hidupnya. Kita malah jadi jatuh hidupnya. Dan dia mengangkat kita. Nggak cuma jadi hamba, nggak cuma jadi murid, tapi juga jadi anak, jadi sahabat. Dan kita juga dikatakan di ayat firman Tuhan yang lain dibilang kita adalah pewaris kerajaan sorga. Ya, sedap gitu kan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, royal. Dia nggak pelit gitu ya. Nah kita akan lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sebagai pengikut Kristus kita percaya, kita punya iman dan kita diajarin kalau di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Setuju ya? Nggak ada yang kebetulan sebagai orang percaya. Karena Tuhan udah tahu semua yang akan terjadi, baik kemarin, sekarang, atau nanti. Tuhan udah tahu, makanya dibilang nggak ada yang kebetulan. Baik atau buruknya itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah Tuhan izinkan untuk terjadi dengan satu maksud yang jelas. Mungkin juga karena sebagai akibat dari tindakan kita, tapi bisa yang jelas Tuhan mengizinkan itu semua. Bukan berarti Tuhan yang membuat itu semua, tapi Tuhan ada campur tangan, Tuhan ada punya rencana lain. Punya rencana yang mungkin kita nggak pahami, tapi itu terjadi. Kita ambil contoh, apa saja yang tidak kebetulan dalam hidup kita. Contohnya gini, kalian berada dalam satu gereja atau komunitas yang bernama House of Messianic Encounter di sini. Itu bukan kebetulan. Saya percaya, saya beriman, nggak kebetulan. Bahkan mungkin ada teman-teman yang nonton
video ini dari YouTube, nggak kebetulan kalian menonton video ini gitu. Saya percaya Tuhan sedang memberikan pesan secara khusus untuk setiap pribadi, walaupun mungkin berbeda-beda, tapi tetap Tuhan punya rencana yang indah buat setiap pribadi. Bukan kebetulan juga ketika kita mungkin menikah dengan siapa. Bukan kebetulan saya menikah sama Livi. Kenapa bukan kebetulan? Selain karena saya percaya Tuhan ikut campur dalam hidup saya, tapi karena saya udah pacaran sama dia. Saya nggak tiba-tiba ketemu Livi, Neng kawin yuk. Nggak gitu. Ada proses pacaran, kenalan gitu ya. Ketemu sama orang tua, jalan-jalan, berantem, dan ambil keputusan untuk menikah. Nggak kebetulan ya, makanya ya. Lalu bukan kebetulan juga kalau misalnya kalian sekolah di mana, atau lahir di mana oleh orang tua yang mana. Itu bukan kebetulan. Bahkan adanya COVID tahun-tahun ini, 2 tahun terakhir ini, bukan suatu kebetulan. Kita harus percaya itu, suka nggak suka, ya ini wabah. Dan bukan wabah pertama kali di dunia. Tahun-tahun dulu juga ada banyak wabah. Di Eropa ada wabah namanya wabah flu. Sekarang kalau kita kena flu kita bisa santai. Lu kenapa? Hidungnya meler. Flu nih biasa aja. Tapi waktu zaman dulu, zaman di mana Eropa diserang virus flu ini. Virus flu ini benar-benar mereka nggak pernah mengalami. Akhirnya mereka kayak ketakutan setengah mati kalau sampai kena flu. Karena banyak orang yang kena flu, itu sampai meninggal. Kalau kita sampai berada dalam satu zaman di mana kalau orang kena flu tinggal beli obat generik di apotik atau di supermarket, bersyukurlah. Tapi sekarang kita sedang menghadapi satu masalah global, pandemi di dunia ini. Kita percaya ini ada sebuah proses untuk masuk dalam satu lingkungan kehidupan yang baru. Jadi bukan kebetulan COVID ada di dunia ini dari tahun lalu. Orang dunia boleh teriak-teriak, gaduh gitu tentang COVID. Wah, aduh gimana nih kerjaan? Aduh keluarga gue gimana nih? Oh kalau kena gimana nih? Aduh ada orang bersin sebelah gue, ada yang batuk sebelah gue. Orang dunia boleh kayak gitu teriak-teriak, gaduh segala macam. Tapi anak Tuhan harus tampil berbeda. Anak Tuhan harus jadi jawaban. Jangan malah jadi pertanyaan, ikut-ikutan nanya, iya nih gimana dong? Aduh gimana dong? Loh jangan kayak gitu. Kita harus belajar, makanya perbanyak diri. Apalagi sekarang kan masa-masa sedang semua orang di Jawa dan Bali sedang dalam rangka mengurung diri di rumah untuk mengurangi potensi penyebaran virus COVID. Jadi perbanyak diri dengan banyak-banyak pengetahuan. Sekarang kita udah banyak medianya, udah ada YouTube, udah ada Google, sekarang bahkan TikTok, Instagram juga banyak orang-orang yang suka share informasi yang berharga, pengalaman hidup yang mungkin menguatkan. Ada orang-orang yang punya dengan kreativitas luar biasa membuat video-video kreatif. Itu kita bisa belajar dari sana, kita bisa manfaatkan itu daripada kita harus ngedumel di rumah. Kapan nih gua keluar rumah lagi? Kapan nih gua nongkrong lagi? Anak Tuhan harus tampil berbeda. Harus jadi jawaban. Jangan sampai kebalik teman-teman. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai kita belajar dari orang dunia. Bukannya nggak boleh. Bukannya nggak boleh. Enggak. Maksudnya harusnya ketika kita mengemban status anak Tuhan. Harusnya ada yang lebih dong. Masa nama anak Tuhan tapi nggak berbuat apa-apa. Anak Tuhan tapi kok nggak lebih kreatif dari anak-anak dunia. Bawanya anak Tuhan lagi gitu kan. Jadi kita harus bisa berbeda. Bukan untuk mengalahkan atau mempermalukan orang dunia. Bukan, justru kita harus punya kelebihan. Karena Tuhan punya hati untuk orang-orang di dunia ini. Tuhan punya hati untuk orang-orang yang sudah pernah dia tebus 2000 tahun lebih yang lalu. Masa kita nggak punya hati itu juga? Kita harus punya hati itu juga. Makanya dalam firman Tuhan juga dibilang dalam Matius pasal 10 ayat 16. Itu dibilang gini, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita sebagai pengikut Tuhan, kita tuh sedang diutus Tuhan. Dengan gambaran seperti serigala. Seperti domba. Yang diutus Tuhan ke tengah-tengah serigala. Dibilang kita seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Bukan literally domba ketemu serigala. Bukan. Tapi sebagai domba perwujudan orang yang polos. Yang benar-benar tulus, yang nggak mikirin yang ribet-ribet. Ke tengah-tengah situasi yang bisa mengancam kita. Yang ganas, yang garang, yang bahkan bisa mencelakakan kita. Seperti itu. Seperti kita nih kayak anak muda diutus dalam satu area pekerjaan yang
saingannya ketat banget. Persaingannya tuh kayak nggak sehat, tapi kita diutus ke sana untuk memperbaiki area itu, untuk memperbaiki situasi di sana. Kenapa? Itulah yang Tuhan mau, untuk memperbaiki semua yang tidak baik. Makanya dibilang sampai seperti itu. Makanya kalau kita udah tahu kita diutus Tuhan seperti domba ke tengah-tengah serigala, Tuhan memberikan satu nasihat. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang katanya anak Tuhan, orang Kristen, di luar sana iya cerdik seperti ular tapi ganas seperti buaya gitu. Itu jangan juga gitu. Udah cerdik tapi kasar gitu. Jangan. Kita harus cerdik tapi juga tulus. Cerdik berbicara tentang akal, tulus berbicara tentang hati. Jadi kita harus pinter tapi kita juga punya hati yang benar di mata Tuhan. Kita berada dalam situasi sulit seperti ini bukan berarti karena Tuhan pengen kita dibantai gitu sama serigala-serigala itu. Kalau beberapa gereja menyebutnya serigala-serigala rohani gitu ya. Ada yang bilang COVID rohani ya, semuanya dibilang rohani. Tapi ya sudahlah. Tapi Tuhan mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala itu bukan untuk dibantai gitu. Tapi ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ketika kita taat sama Tuhan. Kemungkinan terbesar adalah adanya kemungkinan domba menjadi pemimpin para serigala. Sekali lagi bukan berarti literally domba dengan serigala ya, bukan. Maksudnya kita bisa jadi pemimpin bagi orang-orang dalam kondisi yang sulit seperti ini. Orang-orang yang dengan kondisi yang kayak, aduh gimana dong gitu. Kalau kayak gini gue mati aja dah. Kita jadi pemimpin untuk mereka. Untuk membimbing mereka, untuk membawa mereka dalam satu level yang baru dan yang benar sebagai anak Tuhan. Kita adalah orang yang diurapi. Jadi kita punya tanggung jawab mengambil beban dari pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan. Pekerjaan Tuhan itu apa sih? Punya hati untuk dunia ini. Mengembalikan mereka yang tersesat. Bahkan dalam kitab Lukas dibilang untuk mengembalikan hati para bapak kepada anak-anaknya. Hati anak-anak kepada pikiran yang benar. Kita harus punya beban ini. Dan ini pekerjaan Tuhan. Dan kita sebagai pelayan Tuhan, ini yang harus kita kerjakan. Pelayanan Tuhan itu, pelayanan untuk Tuhan itu bukan yang kayak di mimbar kayak gini, kayak sekarang khotbah. Ya ini salah satunya aja. Atau yang main musik, atau asyir, multimedia, penari. Sebutinlah semua pelayan gereja. Enggak cuma itu. Enggak cuma itu. Saya juga nggak berani bilang pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika kita di luar gereja. Enggak. Itu pun pelayanan. Pelayanan tuh ada banyak banget gitu. Termasuk di gereja, di komunitas, tapi juga di luar gereja. Bahkan di rumah, di pekerjaan, di sekolah, di kampus. Itu pun tempat di mana kita harus melayani Tuhan dalam bentuk menjaga sikap hati kita supaya benar. Baik di mata Tuhan ataupun di mata manusia. Sekali lagi, kita jadi anak Tuhan, harusnya bisa menjadi jawaban, bukan malah jadi pertanyaan. Siapa yang di sini sudah menjadi jawaban atau justru malah jadi pertanyaan? Kok lu Kristen gitu amat sih? Kok lu Kristen bawel banget sih? Kok lu Kristen ngedumel melulu sih? Kok lu Kristen gua tanya malah lu tanya balik gitu. Akhirnya kita gak jadi jawaban, kita jadi pertanyaan bagi banyak orang. Akhirnya banyak orang jadinya ya gak mau nyari anak Tuhan. Ya anak Tuhannya jadi lebih payah dari yang bukan anak Tuhan. Jangan seperti itu. Harusnya anak Tuhan gak seperti itu. Ketika kita mau mengambil beban dari pekerjaan Tuhan ini, jangan ngambil dari tempat-tempat, jangan mengambil tempat yang terlalu jauh dulu. Kita bikin kejauhan banget gitu. Ya Tuhan, untuk anak-anak kelaparan di Ethiopia, untuk korban-korban bencana alam di Timur Tengah, jangan dari situ dulu gitu. Coba mulai dulu dari Yerusalem dulu. Maksud saya Yerusalem bukan ke Timur Tengah ke Israel ya, bukan. Maksudnya firman Tuhan kan bilang gini, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita mulai dari yang terdekat dulu, dari rumah kita. Rumah kita sebenarnya masih butuh ditolong gak sih? Rumah kita masih butuh bantuan gak sih? Kalau masih butuh, ya bantu dulu. Supaya ketika rumah kita kuat, kita menyebar keluar di luar dari area rumah kita. Bukan sendirian, tapi bersama-sama dengan keluarga kita. Kalau sudah, nanti bersama-sama para tetangga kita menyebar lagi, keluar lagi. Nah itu yang Tuhan mau. Jadi jangan langsung mulai dari yang terlalu jauh, kita mulai dulu yang dari terdekat. Karena masa sih kita mau melihat selumbar di mata orang yang jauh, tapi balok depan mata kita nggak mau lihat.
Akhirnya kita salah jalan terus makanya. Karena jalannya kepentok balok terus. Jadi kita mulai dari yang terdekat dulu. Tahun 2020, tahun lalu, sampai tahun ini 2021 adalah tahun yang berat buat banyak orang, termasuk saya, termasuk istri, termasuk teman-teman di home ini. Berat gitu. Ada yang terancam dipecat, ada yang gajinya dipotong. Berat gitu. Ada yang sampai diusir dari kosan karena mereka dipecat dari kantornya karena kantornya nggak mampu menggaji karyawan. Akhirnya mereka sampai tidur di kolong jembatan, di tepi jalan. Itu berat sekali tahun lalu. Dan tahun ini juga berat sih, tapi tahun ini masih lebih mending. Cuma COVID-nya masih belum hilang dan sepertinya akan sulit untuk hilang. Dunia tuh butuh harapan. Dunia butuh jawaban yang pasti, jawaban yang jelas. Makanya kenapa saya katakan sekali lagi, harusnya anak Tuhan tuh tampil untuk menjadi jawaban dengan semua talenta yang sudah Tuhan kasih, supaya kita bisa bergerak untuk memberkati banyak orang sebagai orang yang diurapi. Karena itu yang Tuhan mau kan, kita jadi jawaban. Hidup kita bukanlah kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Anak Tuhan itu harusnya bisa tampil memberi jawaban sesuai dengan kapasitas dan karunia yang memang sudah Tuhan kasih. Teman-teman, mungkin ada teman-teman yang punya hati baik banget. Benar-benar punya hati yang pengen nolong. Tapi kita harus dewasa, kita harus bijak juga. Kita ini kapasitasnya apa sih? Kita ini talentanya di mana sih? Kalau kita bukan seorang bisnismen, lah ya jangan membantu orang-orang yang punya kesulitan dalam hal bisnis. Nanti kita malah menyesatkan. Kalau memang kita punya karunia, misalkan dimasak. Gimana caranya di masa pandemi sekarang ini ada orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, bisa kita bantu. Misalkan kita punya talenta untuk memasak, kita ajarin mereka yang apa boleh buat dipecat, kita ajarin nih masak ini, terus dijualin. Akhirnya mereka jadi punya satu skill yang mereka bisa andalkan untuk menyambung hidup dengan berjualan makanan. Itu baru makanan. Ada teman-teman mungkin yang punya kreativitas dalam hal visual, video, audio, atau foto. Bisa saling berbagi ilmu. Akhirnya mereka yang tadinya nggak punya kerjaan, mereka jadi bangkit lagi harapannya. Dan mereka bisa memulai kreativitas mereka yang akhirnya nantinya kita percaya bisa membantu penghidupan mereka. Makanya sesuai dengan kapasitas dan karunia kita. Jadi punya hati yang baik aja nggak cukup. Kita harus sadar kita ini di mana areanya. Sebesar apa kapasitas kita. Yang pasti adalah jangan pernah kubur talenta kita. Karena kita udah pasrah, kita serahkan pada Tuhan. Kita percaya yang terbaik dari Tuhan, terus kita nggak ngapa-ngapain. Ya nggak bisa, itu namanya mengubur talenta kita. Kita jangan pernah pasrah. Anak Tuhan itu nggak pernah pasrah. Anak Tuhan itu berserah. Bedanya apa? Pasrah itu nggak ngapa-ngapain, udahlah terjadilah. Itu pasrah. Tapi berserah adalah, Tuhan gue gak tahu mesti ngapain lagi, tapi ini yang akan gue lakukan, gue akan begini. Gue percaya Tuhan akan menyertai, kalaupun salah Tuhan luruskan kembali jalan gue, dan biarlah kiranya nanti pekerjaan tangan gue ini bisa membawakan hasil yang baik. Dan kita tetap kerja, kita tetap melakukan bagian kita. Nah itu berserah, bukan pasrah. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 itu dibilang gini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kelemahan kita mungkin bukan sebuah penyakit yang kita lagi tanggung nih. Mungkin juga bukan sebuah kondisi ekonomi yang lagi drop. Tapi bisa juga kelemahan kita adalah sebuah kondisi kehidupan yang membingungkan. Kita punya uang, kita sehat, tapi kita bingung mau ngapain. Karena apa-apa nggak boleh lagi pandemi kayak sekarang. Kondisi pandemi se-Covid seperti sekarang itu membingungkan banyak orang, membingungkan banyak pihak. Termasuk gereja, termasuk anak-anak Tuhan. Pada dibingungin. Ada yang pro dan kontra tentang Covid. Ada yang bilang katanya Covid itu bohong. Tapi ada yang bilang Covid itu beneran. Ada yang bilang lagi rumah sakit, orang nggak sakit Covid, di Covid-Covidin gitu. Ada yang pro kontra soal gituan. Ada pro kontra soal vaksin. Katanya itu bukan vaksin, itu bohong, itu vitamin atau itu air. Ada yang pro kontra seperti itu. Ada juga yang bilang, enggak itu beneran kok.
Ada yang pro kontra sekarang ada tentang PPKM. Pembatasan kegiatan masyarakat. Bingung karena, loh kalau dibatasin terus kita gimana kerjanya? Kalau kita nggak kerja gimana kita mau makan? Gimana kita bisa dapat gaji? Bingung semuanya. Dalam satu sisi kita mau taat sama peraturan pemerintah, tapi sisi lain kita diperhadapkan pada satu kondisi dan kenyataan hidup. Kalau nggak kerja, kita nggak bisa makan. Semua orang bingung. Tapi anak Tuhan harusnya nggak bingung. Anak Tuhan harusnya bangkit. Justru dibilang ini, dalam kelemahan inilah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Justru dalam kelemahan, Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya Dia sudah sediakan bagi kita, supaya kita bisa lalui itu dan kita bisa keluar dari masalah ini. Sehingga kita nggak menjadi orang-orang yang bingung, tapi menjadi orang-orang yang memberikan harapan. Sampai satu titik nanti kita bisa bilang, ayo sini masalah, gue bakal kelarin semuanya. Saya pernah bilang, ketika masalah itu datang menghajar kita, terus kita bertahan, kita lawan, suatu hari nanti kita akan mendapatkan masalah yang sama. Masalahnya sama besar, sama sulit, tapi kita bisa melalui dengan mudah. Kenapa? Bukan karena masalahnya mengecil, tapi kitanya yang jadi kuat. Jadi ada masalah kita hadapi bersama Tuhan dan bersama dengan teman-teman dan anak-anak orang-orang percaya yang lainnya gitu. Jadi kita pasti akan jadi kuat, kita bisa lewatin semua. Kita berdoa, kita minta hikmat sama Tuhan, kita minta karunia kebaikan sama Tuhan supaya kita bisa melalui pandemi COVID seperti ini. Dan kabar baiknya adalah dalam Yosua pasal 1 ayat 9 dibilang gini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini kabar baiknya. Kabar baik buat semua orang, bukan cuma anak Tuhan, bukan cuma orang gereja. Enggak, semua orang. Tuhan bilang gini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Tuhan gak pernah bilang semua masalah bakal gue beresin. Enggak. Tuhan bilang kemanapun kamu pergi, aku akan menyertai kamu. Tahu gak menyertai? Menyertai itu seperti tour guide. Kalau kalian pernah pergi ke tempat-tempat asing gitu, pegunungan, pantai, atau negara yang baru, ada tour guide. Dia bakal kasih tahu, Pak, nanti lewat sini. Saya mau ke sana. Gak bisa, jangan Pak, situ ada jurang. Dia tahu. Tuhan pun tahu tentang hidup kita, Tuhan pun tahu jalan mana yang harus kita pilih. Jadi, jangan takut dan kecut. Kuatkan dan teguhkan hatimu itu ibarat begini. Kita tuh sebenarnya udah gak punya tenaga lagi untuk berharap. Kita gak punya kekuatan lagi untuk bisa bangkit gitu. Tapi kita paksa diri kita. Kita kayak seolah-olah, aduh gua udah lemas gitu. Tapi kita paksa, kita ambil baju kita terus kita tarik bangun gitu. Bangkit. Kita paksa diri kita untuk tetap percaya sama Tuhan. Kita paksa diri kita untuk tetap berharap sama Tuhan. Itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Hai anointed person. Anak-anak yang diurapi. Jangan kecut. Jangan tawar hati, kata Tuhan. Masa sekarang ini memang sulit dan nyebelin. Tapi jangan lupa kalau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kalian mengasihi Tuhan, benar gak kalian mengasihi Tuhan? Kalau iya, kita mengasihi Tuhan, jangan kecut, jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab Tuhan menyertai kamu. Jadi jawaban. Orang-orang diurapi Tuhan harus jadi jawaban. Harus membawa harapan. Jangan membawa pertanyaan. Semua orang udah pusing, udah stres. Kita harus tampil beda. Kita harus bisa tampil jadi anak Tuhan yang sesungguhnya. Bukan cuma label doang. Wih, gue anak Tuhan. Enggak. Kita dibuktikan lewat buah kita. Apa buah kita? Makanya kondisi sekarang ini kabar baiknya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai kamu. Amin. Mari kita berdoa. Yuk kita mau perjamuan kudus. Untuk mengenang, untuk mengingat tentang kematian Tuhan. Untuk mengingat kembali semua pekerjaan Tuhan.
Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuturunkan padamu, yaitu pada malam ketika Yesus hendak diserahkan, yang mengambil roti, kemudian memecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sesudah itu Yesus mengambil cawan anggur sambil berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Semua yang percaya kalau anggur tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus, mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah belajar untuk menjadi orang yang diurapi dengan pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya, dengan pekerja tangan-Mu, dengan beban yang sudah Tuhan pilih, seperti domba yang diutus Tuhan ke tengah-tengah serigala. Biarlah hari ini kami bisa mengambil keputusan untuk mengambil beban dalam menggenapi apa yang menjadi isi hati-Mu dan pikiran-Mu dan perasaan-Mu, supaya kami tampil di dunia menjadi jawaban bagi banyak orang dan bukan menjadi pertanyaan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah hari ini bisa terdengar manis telinga-Mu dan memberkati banyak orang, dan semua orang yang hadir dan melihat ibadah hari ini semuanya menjadi diberkati dan dimenangkan hatinya. Dan sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Mari semua teman-teman, kita angkat tangan kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu. Wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.